Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Akbar Salahuddin, Prodi Teknik Informatika semester 1 kelas A Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 2430511012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 17 Agustus adalah hari meriah bagi bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang seperti agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah ombak derai masalah, bangsa ini tetap tegak hingga saat ini. Hal ini karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Hingga saat ini, tidak ada dasar negara, sumber hukum, dan filsafat kehidupan bagi bangsa Indonesia yang dapat sejajar dengan Pancasila atau melebihi Pancasila. Hanya dasar sejajar Pancasila, sebuah peraturan dapat menjadi hukum, dan atas dasar Pancasila pun Indonesia dapat menentukan kepentingan nasional, internasional, serta cita-cita bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna dari Pancasila menurut para pendiri bangsa? Dalam kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara untuk menambah wawasan kita tentang Pancasila. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan dasar negara Pancasila merupakan bagian sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam periode penjajahan Barat. Bangsa Indonesia melakukan perjuangan fisik melawan penjajah. Perlawanan terhadap bangsa Barat itu hampir terjadi di seluruh penjuru Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1908, Dr. Soetomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan bangsa Indonesia mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu sehingga Jepang berusaha menarik simpatik bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jonbi Chosakai yang diketuai oleh Dr. Raziman Widyo Diningrat yang beranggotakan 76 orang, termasuk 7 anggota dari Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945.
Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pendapat tentang asas dasar negara bagi Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Usulan itu diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1940. Faktanya, Insinyur Soekarno telah mengumpulkan akan dasar sebuah negara semenjak tahun 1918. Beliau terinspirasi dari ideologi negara lain yang simpel tapi berbobot, seperti San Mincu yang dikenalkan oleh Dr. Sun Yat-sen, dan histori materialisme yang berasal dari Uni Soviet, bahkan Islam dari Arab Saudi. Akan tetapi, Insinyur Soekarno menurutnya 5 dasar saja sudah cukup bagi Indonesia. Prinsip pertama, kebangsaan menurut Insinyur Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai bangsa dalam sebuah negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Bauer dan Ernest Renan, bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu atas dasar bersamaan nasib. Namun, menurut Soekarno, perasaan senasib tidak cukup karena bila demikian setiap suku etnis yang beragam di Indonesia akan menyendiri dan membentuk bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama atau satu ras saja, melainkan persatuan seluruh wilayah Indonesia. Pada bagian ini, Insinyur Soekarno juga mengupas batas negara Indonesia yang diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda, semua masyarakat yang berada dalam satu wilayah tersebut adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa yang lain adalah satu dalam kekeluargaan di seluruh dunia. Inilah yang mendasari prinsip kedua Insinyur Soekarno, yaitu internasionalisme. Dasar negara Indonesia adalah kecintaannya pada perdamaian dunia. Internasionalisme yang dimaksud juga harus menitik beratkan pada kecintaan bangsa masing-masing. Dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat, yakni mufakat. Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari bangsa Indonesia. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan wadah untuk menyampaikan pendapatnya. Masyarakat Indonesia yang merdeka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip keempat Soekarno, yakni keadilan sejahtera. Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan merajalela yang akan membuat kemerdekaan Indonesia seolah-olah hanya akan menjadi kemerdekaan kelas tertentu. Maka dari itu, Soekarno menganggap kemerdekaan tanpa kesejahteraan sebagai nihil. Dan prinsip kelima adalah ketuhanan, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga agama kepercayaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan yang saling menghormati satu sama lain adalah suatu keharusan. 5 prinsip Pancasila dapat diringkas menjadi Trisila, dan Trisila menjadi satu, yakni gotong royong. Konsep Insinyur Soekarno diterima oleh anggota BPUPKI. Pancasila juga pernah memiliki kontroversinya sendiri. Pada Piagam Jakarta, sila pertama mencantumkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dihapuskan. Awalnya, sila itu merupakan satu hasil rapat bagi kaum nasionalis dan religius pada 16 Juli 1945. Piagam Jakarta disahkan sebagai Mukadimah UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Beberapa tokoh bangsa mengadakan rapat non-formal untuk membahas kemungkinan pecahnya Indonesia karena keberatan akan sila pertama di Piagam Jakarta. Demi mempertahankan keutuhan bangsa, dilakukan berbagai lobi oleh beberapa tokoh nasional, salah satunya Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, yang akhirnya sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan Mukadimah UUD 1945 dan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Masyarakat Indonesia mempunyai loyalitas terhadap Pancasila sebagai dasar negara, membuat ideologi-ideologi kurang mendapatkan dukungan. Alhasil, meskipun Indonesia tidak sekaya atau sekuat bangsa-bangsa lainnya, tetapi kita tetap bisa bersatu dengan ideologi Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofische grondslag atau ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Berkat Pancasila yang menyeluruh menjadikan keberagaman suku, budaya, dan agama menjadi suatu berkah bagi bangsa Indonesia.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari video ini adalah Pancasila merupakan suatu dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus selalu bersyukur terhadap nilai-nilai yang berada dalam Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka.